bersama dengan Pak Kiai Haji Misbahuddin SAGMH. Beliau adalah Kasih Garahajum ya Pak yang mendengar itu masyarakat umum. Antrian sekarang berapa itu Pak? Berapa tahun gitu? Untuk antrian yang sekarang ini kalau kita daftar hari ini sekitar 30 tahun yang akan datang. 30 tahun yang akan datang. Karena yang diberangkatkan untuk tahun ini baru yang melunasi pendaftaran dari tahun 2012. 2012 bulan terakhir itu bulan Oktober. Dan kuota kita Jawa Tengah itu sekitar 30.000 per tahunnya. Sehingga ini sudah hampir mencapai 30 tahunan untuk masa tunggu jamaah haji yang ada di Kabupaten Brebes. Seperti itu. Motivasi Pak masyarakat agar sabar menunggu kira ganjarannya seperti apa? Untuk masyarakat kita tentunya keinginan untuk mendaftar haji itu sampai sekarang luar biasa. Masih tinggi ya? Masih tinggi, ya. Walaupun mungkin berpikir apakah nyampe atau tidak, tetapi antusias masih tinggi. Karena kadang di setiap hari ketika kita melihat di pendaftaran haji itu kadang sampai 21 orang yang mendaftar, kemudian ada, dan masih banyak, masih tinggi antusiasme untuk beribadah haji. Karena memang kewajiban itu kan tidak lepas dari masing-masing ketika sudah istitoah, itu menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan. Adapun hal nanti apakah nyampe atau tidak itu kita berikan takdir lah pada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata usia pendaftar baru itu Pak, apa masih polanya sama seperti 50 tahun ke atas gitu Pak? Kalau dilihat dari pendaftar baru itu masih seperti itu, tetapi mulai muncul usia-usia muda. Jadi seusia anak SMP itu ya berarti sekitar 13 tahun, 14 tahun ini sudah mulai muncul. Ini mungkin dipersiapkan supaya nanti ketika berangkat itu sudah tidak masih muda nih, masih dalam usia muda sekitar 40, 41 seperti itu. Tetapi untuk pendaftar masih yang umur 40, umur 50, umur 30 dan sebagainya masih banyak juga seperti itu. Untuk biaya mungkin Pak atau ada? Untuk tahun ini karena biaya haji itu kan melalui rapat ya DPR keputusan presiden kemudian dirapatkan dulu. Ini untuk tentu di tahun-tahun setiap tahun itu ada perbedaan. Seperti tahun ini ada sekitar 58 juta begitu. Kemudian untuk keseluruhan itu ada biaya untuk untuk bantuan yang dibiayai dari tabungan kita yang kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang membantu pembiayaan itu menjadi pembiayaan yang ditambah oleh bantuan tadi. Jadi pembayarannya kalaupun di total itu mencapai 90 tetapi sebagian dibayarkan hanya sebagian setengahnya saja. Gitu. Pantesan Pak sekarang masyarakat ini yang pada pilihnya umroh Pak dianggapnya haji. Apa bedanya Pak antara umroh dan haji itu kira-kira? Kalau untuk perbedaan antara pelaksanaan ibadah haji dan umroh ya memang bedanya hanya di pelaksanaan ibadah umroh itu tidak ada pelaksanaan yang namanya wukuf, tidak ada yang namanya pelaksanaan namanya jamarot atau lempar jumroh. Ini perbedaannya situ. Tapi untuk pelaksanaannya yang di umroh ini ya sebagaimana yang ada di rukun haji, rukun umroh itu ada niat, kemudian ikhram, kemudian ada tawaf, sa'i, tahallul sama. Tetapi yang bersangkutan kalau di haji kan ada wukuf, kemudian ada jamarat, ada lempar jumroh. Ini perbedaannya di situ. Hukumnya juga beda Pak? Iya, hukumnya juga beda ya. Yang satu wajib, yang satu mungkin sunnah. Atau mungkin penjelasan haji badal mungkin Pak, kan itu bisa menjadi solusi atau nanti tetap hukumnya ya. Ini terkait dengan jamaah kita yang meninggal ya. Ya, ini bukan terkait dengan jamaah kita yang meninggal
itu nanti ada hak yang diberikan kepada beliau ini dari pemerintah. Salah satunya adalah dia dibadalkan oleh petugas. Jadi proses ibadahnya itu dituntaskan oleh pemerintah. Ini kemudian nanti muncul namanya sertifikat badal, dan ini menjadi hak dari jamaah selain asuransi. Itu ketika sudah berada di tanah suci, Pak. Ketika sudah berada suci, badal haji itu nanti akan diteruskan oleh petugas kita, petugas yang ditugaskan oleh pemerintah untuk meneruskan ibadahnya sampai selesai sehingga beliau mendapat predikat haji. Seperti itu. Kalau yang sebelum berangkat ada yang nun sewu meninggal katakanlah, itu nanti bisa diwariskan atau gimana? Ya, untuk masyarakat yang sudah mendaftar kemudian di tengah jalan itu ada hal-hal yang menjadi udzur, nggih. Ada udzur, baik itu udzur yang terkait dengan masalah kesehatan seperti sakit permanen atau yang bersangkutan meninggal dunia. Untuk yang regulasi sekarang itu bisa dilimpahkan kepada ahli waris. Ya, bisa kepada anak, kepada istri atau suami, atau kepada saudara sekandung, itu bisa dilimpahkan. Ini bisa. Ya, kalau aturan regulasi sebelumnya di tahun 2000 sebelum 2019 ke bawah itu tidak bisa. Ya. Tetapi di 2019 setelah munculnya regulasi yang membolehkan itu, maka ketika jamaah itu meninggal bisa dilimpahkan kepada ahli warisnya, baik anak atau saudara sekandung atau ayah ibunya, seperti itu. Dan ini banyak, Mas. Ya, kita setiap hari kayaknya melayani itu. Ada beberapa jamaah kita yang sudah mendaftar kemudian meninggal dunia itu dilimpahkan. Dan yang karena alasan ekonomi kemudian diminta kembali dicabut lagi juga ada. Oh, karena tidak bisa melunasi. Karena ya kemungkinan berpikir yang bersangkutan tidak akan mencapai ke sana begitu usianya, atau karena terbentur sesuatu kepentingan, itu ada yang kemudian membatalkan karena alasan lain. Jadi tidak alasan karena sakit permanen, tidak karena alasan meninggal dunia. Seperti itu boleh, Pak, diminta lagi boleh? Boleh. Boleh, itu ada prosesnya. Nanti yang bersangkutan datang ke Kementerian Agama, khususnya di penyelenggara haji dan umroh. Nanti di sana mengisi hal-hal yang terkait dengan persyaratan administrasi. Itu nanti bisa diajukan pembatalan, dan itu prosesnya nanti langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Seperti itu. Mungkin Pak Kiai bisa menyampaikan pesan-pesan pentingnya secara umum kepada masyarakat Kabupaten Brebes, baik keluarga jamaah haji yang di tanah air maupun yang sedang menunggu giliran untuk berangkat ke tanah suci. Ya, terima kasih Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati. Kami selaku panitia penyelenggara ibadah haji mohon doanya, mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di tahun ini terutama diberikan kesehatan, ya, kemudahan dalam pelaksanaan ibadahnya, karena bagaimanapun yang namanya ibadah haji adalah ibadah fisik yang memerlukan banyak kekuatan terkait dengan masalah kesehatan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ketika pelaksanaan ibadah di Arafah, Musdalifah dan Mina yang memang tahun ini luar biasa, ya, apalagi kita melihat di tahun-tahun kemarin ada tragedi yang luar biasa di Musdalifah, jamaah yang tidak terangkut sampai siang hari. Ini memang menjadi sesuatu yang sesuatu yang perlu kita waspadai. Tapi insya Allah Pak Menteri Agama sudah berusaha maksimal. Mudah-mudahan kejadian-kejadian yang kemarin ini bisa dikurangi, tidak terjadi lagi. Kemudian untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar tapi sudah memiliki kemampuan untuk mendaftar, tetap berikhtiar untuk mendaftar, ya, karena kewajiban haji ini tidak putus dengan melihat kuota yang terlalu panjang. Tetap kita mendaftar, ikhtiar dohir kita daftarkan, masalah nanti akan berangkat dan sebagainya karena faktor kuotanya yang
kurang dan sebagainya masih terlalu panjang, kita ikhtiarkan, kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kewajiban kita sudah kita laksanakan seperti itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Yang penting niatnya gitu ya. Niatnya. Sumber kita sangat luar biasa. Pak Kasih Garakum juga sudah memberikan penjelasan. Amin, amin. Terima kasih Pak Kiai. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.